Silakan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cibur 10, Ibu Tini Satriatin, SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Cibur 10. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Orang Tua Murid kelas 6A, B, C yang saya banggakan atas kehadiran dengan tepat waktu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, adapun kegiatan acara sosialisasi penerimaan murid baru adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Yusuf. Yang ketiga, sambutan Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, sambutan dari perwakilan guru kelas 6, dalam hal ini Ibu Eva. Dan penyampaian materi sosialisasi PMB 2025-2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Muslim, serta terakhir adalah tanya jawab. Agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar, mempunyai nilai dan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Adi Maulana. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tini Satriatin, dan Bapak Ibu Guru kelas 6, Pak Adi Maulana, Pak Muslim dan beberapa. Sebelum kita mulai Zoom pada pagi hari ini tentang sosialisasi PDB untuk kelas selanjutnya, sama kita membuka. Mudah-mudahan sosialisasi ini mempunyai nilai makna pengetahuan untuk semuanya, dan juga mudah-mudahan berjalan dengan sesuai yang diharapkan oleh kita semua. Kita awali dengan membaca surah Al-Jin atau Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Amin.
Bentar ya, saya mau sambungkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi ya, oke. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan akan menjadi sebuah kenyataan. Amin. Selanjutnya adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Jibur 10, Ibu Tini Satriatin SPD. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Adi Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ernawati, juga teman-teman guru, guru kelas 6, guru mapel dan seluruhnya, juga orang tua murid kelas 6 khususnya yang saat ini sedang menghadiri Zoom ya. Salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah nih hari ini kita bisa bertemu dan bertatap maya ya, bertatap muka melalui layar kaca. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak terasa ya bahwa anak kita ini sudah 6 tahun berada di sekolahan SDN Cibubur 10. Kayaknya baru kemarin barangkali Bapak Ibu mengantarkan anaknya kelas 1, dipakein baju, dianterin dan sebagainya, dan akhirnya hari ini sudah bisa dikatakan akhir dari KBM-nya anak-anak kita dan sedang menuju kepada pendaftaran ke sekolah jenjang berikutnya. Mohon kepada Bapak Ibu semuanya bagi yang belum hadir dalam kegiatan ini tolong disampaikan karena ini adalah hal yang wajib diketahui sehubungan dengan kelanjutan atau keberlanjutan dari sekolah anak-anak kita. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi yang sudah hadir di dalam ruangan Zoom ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu ke sekolah berikutnya. Baik itu sekolah negeri yang kita harapkan maupun ke sekolah ada istilah sudah berjalan dari 2 tahun lalu ada istilah PPDB bersama ya, karena PPDB bersama itu adalah PPDB yang tidak masuk ke dalam sekolah negeri tetapi masuk di sekolah swasta yang di cover, hanya saja sekolah-sekolahnya adalah sekolah-sekolah swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Tidak panjang kalam dari saya karena yang urgent itu adalah sosialisasinya, maka saya mengucapkan mari kita sama-sama menyambut dengan semangat baru tentunya untuk pelaksanaan penerimaan murid baru yang sekarang dikenal dengan istilah SPMB ya Bapak Ibu ya. Ya, SPMB seperti zaman kita masuk kuliah dulu ya, sistem penerimaan mahasiswa baru. Tapi sekarang untuk kita, sistem penerimaan murid baru. Jadi peserta didiknya diganti dengan istilah murid, kembali lagi ke zaman dulu. Ya, kita sambut dengan antusias pelaksanaan SPMB tahun 2025. Mudah-mudahan seleksi ini adalah menjadi langkah awal bagi penerus bangsa untuk meraih pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Semoga doa saya seluruh peserta didik bisa diberikan kelancaran dan hasil terbaik ya, Amin. sehingga bisa menyelesaikan, bisa melanjutkan pendidikannya terus berjenjang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA dan seterusnya, sehingga
anak kita benar-benar menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung kelancaran kegiatan ini. Selamat kepada Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak kita masuk ke sekolah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Tini Satriatin selaku Kepala Sekolah. Yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya acara ini super penting agar nanti orang tua tidak menanya ke wali kelas lagi atau nanya sana sini ya, tapi mungkin karena ada kesibukan lain orang tua murid, maka nanti bagi yang mereka ada yang ditanya oleh temannya, silakan untuk memberikan informasi. Oke, Bapak Ibu, ada kegiatan yang terlewat. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari perwakilan guru kelas 6, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk menciptakan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Ya, silakan Pak Muslim. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangunlah mereka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Kita dengarkan selanjutnya sambutan dari perwakilan guru kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Eva Dina. Silakan Ibu Eva Dina. Baik, terima kasih Pak Adi Maulana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yaitu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tini Satriatin, SPD. Yang kami hormati, para wali murid, orang tua murid kami, kelas 6A, 6B, dan 6C, serta rekan-rekan guru yang kami banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam acara sosialisasi SPMB dan persiapan kegiatan pelepasan siswa kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Saat ini kita akan sama-sama mengetahui bagaimana SPMB akan digelar secara serentak, khususnya untuk SMP ya, masuk SMP. Oleh karena itu, kami sebagai guru-guru kelas 6, kami mengajak Bapak Ibu, orang tua murid, untuk boleh bersama-sama mempersiapkan anak-anak kita dan mendampingi anak-anak kita dalam hal ini secara mental ya. Kalau secara prestasi, mereka sudah berjuang sangat luar biasa di kelas.
Dan saat ini kita mau sama-sama mendampingi mereka pada saat nanti SPMB yang akan disampaikan oleh Bapak Muslim. Selain itu kami juga akan menyampaikan untuk kegiatan pelepasan yang akan dilaksanakan tanggal 3 Juni besok. Di acaranya akan dilaksanakan di sekolah. Kami berharap untuk semua orang tua murid untuk sama-sama dapat hadir dalam acara tersebut untuk kita sama-sama memberikan apresiasi untuk anak-anak kita atas pencapaian dan perjuangan mereka selama ini. Dan pada kesempatan tersebut juga mereka akan menerima surat keterangan lulus dan sidanira yang menjadi penghargaan untuk mereka, yang juga akan menjadi salah satu persyaratan dalam berkas SPMB nanti. Akhir kata, saya mewakili seluruh guru kelas 6. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua murid atas kerjasama dan dukungannya selama ini. Kami percaya apa yang sudah kita lakukan adalah hal yang terbaik. Tetap semangat, tetap luar biasa. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kita sebagai guru kelas 6 tetap semangat, tetap mendoakan putra-putri siswa-siswi kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan sekolah yang terbaik dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi sosialisasi PMB 2025-2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Muslim. Silakan Pak Muslim. Baik Pak Adi, terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, semoga seluruhnya sehat selalu bersama keluarga di rumah maupun dimanapun. Yang terhormat Ibu Tini Satriatin selaku Kepala Sekolah SDN Cibubur 10, yang saya hormati Ibu Ernawati selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Cibubur 10, yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 6 SDN Cibubur 10, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Cibubur 10 dan para orang tua yang hadir di sini. Ya, mohon izin Bu Tini, saya akan menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan SPMB tahun 2025. Ya, mohon izin saya share screen. Pak Adi, terima kasih banyak. Ya, sudah tampil di layar Pak Adi? Pak Adi atau Bapak Ibu yang lain sudah tampil di layar? Sudah Pak. Udah Pak, udah. Apa namanya? Zoom kali ini saya record. Nanti kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa memutar rekamannya kembali, akan kami kirimkan. Dan kalau nanti dalam perjalanan penjelasan ada putus sinyal dan lain sebagainya dari saya, mohon untuk di-mention ya Bapak Ibu ya, dikasih tahu. Karena saya tidak tahu kalau saya kehilangan sinyal atau tidak. Ya Bapak Ibu, sebenarnya untuk paparan, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat paparan lainnya di tempat lain. Paparan itu ada yang 41 slide, ada yang 25 slide. Nah, untuk ini saya akan menampilkan yang 25 slide yang tidak sepanjang yang seharusnya masih draft gitu ya. Jadi kita langsung fokus ke SPMB-nya saja tanpa perlu membahas terlalu dalam tentang kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan maupun kebijakan yang sebelumnya. Tapi mohon izin saya mau tutup pintu sebentar Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi, ya berkaitan dengan SPMB, dulunya sistem penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau sekarang SPMB itu sistem penerimaan murid baru. Kalau singkatnya dalam paparan ini saya akan menyingkatnya dengan PMB ya, penerimaan murid baru. Tahun sebelumnya itu namanya PPDB, peserta didik, penerimaan peserta didik baru. Nah, karena nomenklaturnya berubah, namanya berubah, jadi kalau Bapak Ibu sebelum-sebelumnya akan sering mendengar kata peserta didik, namun setidaknya 5 tahun ke depan Bapak Ibu akan mendengar kata murid kembali ya, murid ya.
di sekolah-sekolah. Jadi nama bahasa objeknya itu siswa-siswi itu sekarang murid, bukan peserta didik lagi. Ini sama berlaku di SD, SMP, SMA, sampai SMK. Nah, untuk tahun ajaran ini, Bapak Ibu, ini dari peraturan Mendikdasmen ya, RI nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Nah, ini juga diturunkan Bapak Ibu. Jadi dari kementerian membuat peraturan lalu diturunkan ke daerah masing-masing, di mana daerah dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta, keluar Kepgub nomor 414 tahun 2025 tentang petunjuk teknis PMB, lalu diturunkan lagi dari gubernur ke kepala dinas. Jadi kepala dinas pendidikan mengeluarkan lagi nomor 47 tahun 2025 tentang daya tampung, lalu nomor 48 tentang daftar wilayah, nomor 66 tentang alur proses penerimaan murid baru, dan 67. Nanti ini sudah kami rangkum, kami dari sekolah sudah merangkum semua kebijakan itu dalam satu microsheet yang nanti websitenya akan kami kirimkan ke Bapak Ibu melalui chat Zoom maupun grup WhatsApp kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu daya tampung sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta, lalu daftar wilayahnya itu mana saja, ya berdasarkan dengan kartu keluarga Bapak Ibu, karena memang sejatinya kartu keluarga Bapak Ibu yang saat ini ada di kelas 6, saya lihat tidak hanya memiliki kakak yang ada di Cibubur saja. Ada beberapa siswa atau peserta didik atau murid yang memiliki kakak di luar kakak Cibubur. Nanti Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan dari daftar wilayah PMB. Bisa masuk mana saja gitu ya. Lalu juga tentang alur penerimaan proses dan petunjuk teknis ini sudah kami sediakan semuanya. Nah Bapak Ibu, kita langsung masuk ke jalur yang ada. Di sini untuk jenjang SD dan SMP ya, saya akan membahas di sini SD dan SMP. Karena kewajiban kami di SD, meskipun mungkin di sini pesertanya adalah guru peserta orang tua kelas 6, namun kami juga akan sampaikan. Untuk SD, kami punya jalur domisili 77% yang diterima. Ini yang masuk kelas 1 SD ya Bapak Ibu ya. Afirmasi 20% dan mutasi 3%. Dan khusus untuk SD memang tidak diadakan untuk jalur prestasi. Seperti itu. Nah untuk SMP nih Bapak Ibu nih. Untuk anak-anak kita yang saat ini ada di kelas 6. Untuk jalur domisili itu setengahnya. Jadi kalau lalu itu nomenklaturnya namanya zonasi. Saat ini domisili ya Bapak Ibu ya. Itu 50%. Lalu untuk afirmasi itu 20%. Afirmasi itu termasuk apa aja sih? Nanti kita akan bahas. Mutasi itu 3% dan prestasi itu 27%. Lalu ini ya Bapak Ibu ya, yang dimaksud dengan jalur prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang kemarin sudah dikumpulkan oleh operator sekolah kepada operator sekolah dan sudah diupload. Lalu ini di jalur untuk jalur mutasi yang 3% ini adalah yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua. Nah ini nanti harus didasari oleh surat perpindahan tugas dari orang tua. Lalu jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomis tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Nanti akan ada di slide-slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah dan untuk domisili ini juga untuk calon murid yang berdomisili di daerah wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi memang nanti akan ada daftar Bapak Ibu yang berkaitan dengan kakak kita itu bisa masuk wilayah mana aja. Nah, itu nanti tidak akan saya bahas secara spesifik, tapi nanti akan kami berikan daftar wilayahnya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa melihat rumah Bapak Ibu atau kakak berdasarkan kakak itu masuk dalam wilayah apa. Dan kalau masuk SMP A misalnya, itu akan masuk otoritas berapa. Nah, ini untuk pelaksanaan, ketentuan, persyaratan, dan seleksi, serta waktu-waktunya ya Bapak Ibu ya. Nah untuk sekolah dasar sendiri ini sudah dibuka tanggal saat ini hari ini untuk pembuatan akun. Jadi untuk aturan yang pertama adalah persyaratannya berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2025. Namun bukan berarti ketika anak Bapak Ibu sudah melewati 6 tahun maka anak Bapak Ibu dipastikan masuk SD negeri. Tidak seperti itu juga ya Bapak Ibu ya. Tetapi nanti akan tetap
saingkan dengan calon peserta didik, calon murid baru di sekolah tersebut. Namun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli bagi CMB yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Nanti ini akan diatur teknisnya oleh sekolah dasar masing-masing Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu memang memiliki ada anaknya yang kelas 6 punya adik yang mau masuk SD di Cibubur 10, nanti bisa langsung bertanya kepada operator bagaimana teknisnya. Dan diprioritaskan CMB yang berusia paling rendah 7 tahun. Perlu diketahui bahwa kalau tidak salah untuk tahun lalu tuh untuk tahun lalu berapa Mas Dwi paling rendah di Cibubur 10? 7 tahun 4 bulan ya kalau nggak salah ya. 7 tahun 4 bulan ya. Untuk informasi saja, untuk di SD Negeri Cibubur 10 tahun lalu itu di 7 tahun 4 bulan yang paling bawah. Nah, untuk SMP itu berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025. Pernah kejadian di SD Cibubur 10 ada anak yang lulus melebihi 15 tahun. Maka dari itu anak tersebut tidak bisa mengikuti SPMB. Coba dicek lagi untuk anak-anak Bapak Ibu, apakah anak Bapak Ibu mencapai umur 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025. Kalau tidak berarti masih aman untuk mengikuti SPMB. Dan syarat yang kedua adalah telah menyelesaikan kelas 6 sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Nah, untuk SMA dan SMK tidak saya bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk PMB yang PAUD seperti yang ada di layar, SLB juga seperti ada yang di layar, dan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB yang pada dulu namanya PKBM ya. PKBM sekarang namanya SKB, itu sudah ada di layar. Nanti juga materi ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini untuk SD negeri Bapak Ibu. Jadi di SD negeri itu tadi ya ada jalur afirmasi, ada jalur domisili, dan ada jalur mutasi. 3 jalur ini khususnya untuk jalur afirmasi ini diberikan prioritas lagi. Prioritas pertama itu untuk anak asuh panti atau anak panti asuhan ya, dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 yang lalu ya. Yang kedua, ada afirmasi prioritas pertama, yaitu penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit yang berlaku. Lalu selanjutnya ada prioritas kedua, ini ada pemegang kartu anak Jakarta yang masih aktif, lalu terdaftar dalam data sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta ya, seperti Jaklingko dan lain sebagainya. Lalu terdaftar dalam data sebagai anak dari pekerja buruh yang tercatat dalam kartu keluarga yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi. Jadi tidak selalu buruh ya, tapi buruh yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi. Ini memiliki kuota 20% Bapak Ibu. Dengan seleksi untuk prioritas pertama yaitu disabilitas dan anak panti asuhan dan anak tenaga kesehatan yang meninggal ketika COVID-19. Pertama adalah wilayah PMB prioritas. Nanti wilayah PMB prioritas itu ada apa aja? Nanti ada daftarnya Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya sama-sama, contohnya sama-sama di prioritas 1, maka yang dilihat lagi adalah urutan pilihan sekolahnya. Contoh, kalau memang yang anak pertama itu memilih sekolah Cibubur 10 untuk pilihan pertama, lalu anak yang B, anak kedua, itu memilih sekolah di sekolah lain, maka khusus untuk di SD Cibubur 10, anak yang pertama inilah yang menjadi prioritas untuk dipilih ketimbang anak yang B yang memilih di sekolah lain. Nah, namun apabila wilayah prioritasnya sama, lalu urutannya sama, maka yang dilihat kembali adalah usia dari yang tertua ke yang termuda. Nah, di usia yang tertua dan termuda ini sebenarnya sangat kemungkinan kecil untuk sama. Namun ketika misalnya kejadiannya sama, ulang tahunnya sama, harinya sama, maka yang dipilih adalah waktu mendaftar. Begitu, karena memang pernah kejadian juga termasuk dari anak Bapak Ibu yang memiliki anak kembar ya, yang jelas prioritasnya sama, rumahnya sama, lalu pilihan sekolahnya misalnya sama, lalu usia yang tertua dan kemuda itu sama, maka nanti yang dilihat adalah waktu mendaftar. Nah, ini untuk timelinenya, untuk tanggalnya di input mulai tanggal 16 Juni
untuk afirmasi prioritas pertama sampai tanggal 2 Juli untuk anak panti asuhan dan anak tenaga kesehatan yang COVID-19. Lalu di pengumuman di tanggal 2 Juli, lalu daftar ulang di tanggal 3 sampai 4 Juli. Lalu untuk yang afirmasi masih prioritas pertama namun penyandang disabilitas, ini pendaftarannya juga mulai di 16 Juni dan sampai 18 Juni. Hanya 2 hari saja ya Bapak Ibu ya. 3 hari saja. Lalu pengumuman tanggal 18 Juni itu juga. Dan daftar ulang tanggal 19 sampai 20 Juni. Nah ini nanti untuk selanjutnya lini masanya akan saya bahas di belakang ya Bapak Ibu ya. Tetapi setidaknya gambarannya akan seperti itu. Nah untuk kedua, jalur yang kedua adalah jalur domisili. Di mana ini didasarkan dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB. Nah nanti Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang kakaknya itu berubah, misalnya mohon maaf terjadi perceraian, terjadi penambahan anak dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa data yang kakak yang memang direkam oleh Dukcapil adalah kakak yang tahun lalu, yang 1 tahun persis itu direkam tuh langsung secara massal. Nah nanti kalau ada perubahan, ketika nanti terjadi error, silakan nanti menghubungi posko pelayanan di kalau di terdekat itu di CP3 Bapak Ibu di SMP CP3. Namun kalau misalnya tidak ada kendala ya dilanjutkan saja. Nah untuk domisili ini diprioritaskan ya dengan kuota paling besar 77% dengan seleksi usia dari yang tertua ke termuda sesuai dengan wilayah PMB prioritas. Lalu juga urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, yang ketiga ini ada jalur mutasi, di mana jalur perpindahan atau perubahan anak dari orang tua wali mengalami penugasan dengan ketentuan. Pertama, perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas. Lalu perpindahan domisili orang tua yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan paling lama 1 tahun. Jadi memang basisnya adalah tetap rekaman 1 tahun Bapak Ibu. Nah untuk mutasi yang ketiga ini mohon maaf, untuk mutasi yang selanjutnya adalah anak guru, dan anak tenaga kependidikan dengan ketentuan memiliki surat pembagian tugas dan surat tugas dari kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami juga guru memiliki prioritas di jalur mutasi hanya 3%. Artinya kalau misalnya kayak seperti sekolah kami yang akan membuka 96 siswa, berarti 3%-nya tidak lebih dari 3 anak yang diterima berdasarkan jalur mutasi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ini kan yang tadi saya bahas adalah tahap pertama. Kalau misalnya pun semua tahap pertama lini masanya sudah terlewati, nanti akan ada PMB tahap kedua dan ke tahap ketiga. Ya mudahnya ini adalah sisa-sisa kuota yang tidak terisi dari PMB tahap pertama. Oke, nah ini kita lanjut ke yang inti ya Bapak Ibu ya, PMB SMP negeri. Di PMB SMP negeri itu ada 4 jalur utama ya, yaitu prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi. Ada penambahan prestasi ketimbang dari PMB SD negeri. Nah untuk prestasi ini pun juga dibagi lagi menjadi prestasi akademik dan non-akademik. Dan ini hanyalah untuk anak-anak yang memang sudah didaftarkan melalui sekolah beberapa waktu lalu. Untuk kuotanya cukup besar, untuk kuota akademik Bapak Ibu 20%. Ini dari total pembuatan indeks prestasi akademik. Nanti perhitungannya akan muncul ketika Bapak Ibu sudah membuat akun dan bisa ngelihat IPA-nya atau indeks prestasi akademiknya berapa. Lalu itu yang pertama, jadi nilai-nilai yang memang rapot dan sebagainya. Pun juga nanti ada nilai prestasi akademik dari sertifikat prestasi akademik yang misalnya anak Bapak Ibu pernah memenangkan OSN, Olimpiade Siswa Nasional dan sejenisnya yang berhubungan dengan akademik dan diakui oleh Dinas Pendidikan. Nah, nanti itu ada perhitungannya Bapak Ibu. Yang kedua adalah ketika nilainya sudah disajikan lalu dilihat, lalu yang dilihat kedua adalah wilayah PMB prioritas, domisilinya yang nanti akan ada daftarnya. Lalu urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Dan untuk prestasi non akademik juga sama, perhitungannya nanti rumusnya beda Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing hitung, nanti sistem yang langsung akan otomatis memberikan indeks prestasinya. Ini ada berbagai perhitungan termasuk adalah akreditasi sekolah.
Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat indeks prestasi anak Bapak Ibu baik di non akademik maupun akademik itu nilainya berapa. Namun untuk jalur prestasi non akademik memang ini tidak sebesar jalur prestasi akademik, yaitu hanya 7% dibandingkan 20% dari prestasi akademik. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu untuk jalur umum yang kedua yaitu jalur afirmasi yang juga dibagi menjadi 3 jalur, namun 2 prioritas saja ya. Yang pertama adalah afirmasi prioritas pertama. Ini ada sama penerima manfaat panti sosial dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Lalu afirmasi yang pertama, prioritas pertama yaitu penyandang disabilitas. Jadi monggo Bapak Ibu yang saat ini anaknya sudah memegang surat keterangan dari RSKO dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk jalur afirmasi yang prioritas pertama. Hampir bisa dibilang ketika anak Bapak Ibu memegang jalur prioritas pertama ini sudah cukup aman ya, karena memang ini kuotanya digabung, namun prioritasnya ini paling atas. Nah, yang selanjutnya adalah afirmasi prioritas kedua. Nah, ini cukup banyak ini di sekolah kita nih, pemegang KJP Plus, anak dari pengemudi bus mitra Transjakarta, anak dari pekerja buruh yang tadi ya, yang tercatat dalam Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi, dan terdaftar dalam data sebagai penerima PIP. Karena kita cukup tahu penerima PIP di sekolah kita cukup banyak, bahkan sangat banyak. Jadi ini bisa masuk ke prioritas kedua. Jadi kalau di PMB tahun ini, KJP dan PIP itu setara memiliki haknya. Sama-sama memiliki hak di jalur afirmasi prioritas kedua. Nah, untuk yang dilihat seperti di kolom seleksi Bapak Ibu ya. Di sini sudah terlihat wilayah PMB-nya, lalu usia tertua dan sampai termudanya. Jadi kalau untuk khususnya untuk afirmasi, dia memang keseluruhan dilihat wilayah PMB-nya dulu seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu barulah dilihat usianya. Nah, untuk Bapak Ibu yang nanti memiliki anak wilayahnya tidak prioritas 1, namun dan juga tidak memiliki prestasi akademik, tidak memiliki prestasi non akademik, dan umurnya muda, Bapak Ibu monggo dari sekarang membuat strategi dengan keluarga untuk melihat kemungkinan yang terjadi di ke depan. Nah, yang selanjutnya adalah domisili. Nah, untuk domisili ini memang kuotanya paling banyak karena memang untuk domisili sendiri ini sangat umum ya. Jadi ketika contoh misalnya anak Bapak Ibu mencoba di prioritas pertama nih, kan tangga sesuai lini masa kan prioritas pertama dulu nih. Mohon maaf prestasi nih, jalur prestasi. Oh, rapotnya dan lain sebagainya tidak bisa bersaing, maka dicobalah ke afirmasi. Oh, afirmasi juga belum bisa bersaing, maka dicobalah ke domisili. Jadi memang domisili di sini meskipun kuotanya 50%, namun orang atau anak atau murid yang akan bersaing di sini akan sangat banyak. Sangat banyak. Karena ini adalah jalur dalam tanda kutip jalur kesempatan terakhir untuk tahap pertama. Oke, yang selanjutnya kita lanjut di mutasi. Mutasi juga sama seperti yang SD tadi. Perpindahan tugas, anak guru itu hanya 3%. Nah, yang perlu diketahui adalah contoh. Anak A itu daftar melalui afirmasi prioritas kedua karena anak tersebut memiliki KJP. Daftar nih di SMP 258 contohnya. Waktu pengumuman tanggal 25 Juni, anak tersebut diterima di SMP 258. Ternyata keinginan untuk masuk SMPN 258 adalah keinginan orang tuanya. Ketika diterima, anaknya tidak mau sekolah di 258. Akhirnya orang tua tidak daftar ulang. Maka anak tersebut sudah dipastikan tidak bisa melanjutkan ke jalur selanjutnya. Kenapa? Karena dalam tanda kutip anak tersebut di blacklist lah dari tahap 1 gitu ya. Jadi tidak bisa. Jadi kalau misalnya makanya pentingnya untuk berdiskusi antara pasangan dan anak untuk mendaftarkan mau masuk SMPN mana. Jangan sampai kita sudah mendaftarkan ke SMPN tertentu,
lalu ternyata anaknya atau orang tua atau pasangan Bapak Ibu tidak setuju, lalu dibiarkan, tidak didaftar ulang. Karena itu menyebabkan bahwa anak tersebut tidak bisa mendaftar di jalur-jalur selanjutnya. Begitu Bapak Ibu. Oke, untuk jalur tahap kedua ini sama ya, ini jalur kesempatan yang cukup besar juga sebenarnya, tapi tergantung dari kondisi penerimaan murid baru di sekolah tersebut, begitu. Nah ini ada catatan ya Bapak Ibu ya untuk teman-teman atau anak-anak atau murid yang punya surat keterangan itu perlu diketahui bahwa kuota anak penyandang disabilitas itu hanya 2 murid per rombel. Artinya kalau misalnya contoh yang paling dekat ya SMP 258 nanti menerimanya 5 kelas, maka SMP 258 secara keseluruhan hanya menerima 10 anak penyandang disabilitas dengan surat keterangan yang berlaku. Oke, seperti itu. Untuk SMA, monggo Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Untuk SMK juga begitu. Untuk PAUD juga begitu Bapak Ibu. SLB negeri juga demikian. SKB atau PKBM ya, kejar paket juga demikian. Nah ini untuk pelaksanaan PMB Bapak Ibu. Nanti akan untuk tahap pertama ya, yang tadi kita bahas secara mendalam, itu akan ada prapendaftaran bagi yang memang membutuhkan prapendaftaran. Nanti siapakah yang akan melakukan prapendaftaran? Nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas di Cibubur 10 secara umum ya, ini berbicara tentang anak kita itu tidak perlu melakukan prapendaftaran. Karena prapendaftaran hanyalah untuk anak-anak yang kakaknya di DKI namun SD-nya sekolah di Depok misalnya seperti itu, atau anak-anak yang kakaknya DKI namun SD-nya di luar negeri seperti itu. Lalu kita skip langsung ke pendaftaran, langsung ke seleksi secara umum ya, langsung ke pengumuman atau penetapan murid baru, lalu daftar ulang. Nah untuk tahap kedua ini pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan murid baru, dan daftar ulang. Pun juga untuk tahap ketiga khusus untuk jenjang SD itu sama tahapannya. Nah ini untuk SMP ya Bapak Ibu ya, untuk masuk SMP, SMA, dan SMK. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan bahwa pendaftaran ini perlu dilakukan bagi CMB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kakak dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta seperti misalnya Depok, Bekasi, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu mau memberitahu informasi kepada keponakannya atau sanak saudara lainnya. Nah, CMB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kakak lulusan tahun sebelumnya paling lama 2 tahun yang tidak terdaftar di satuan pendidikan pada jenjang yang dituju. Perlu diketahui Bapak Ibu, ada beberapa peserta didik yang orang tuanya tidak melanjutkan ke SMP langsung. Jadi kemarin ketika lulus SD karena tidak mungkin ya, karena tidak masuk ke SMP negeri, lalu tidak memiliki kemampuan tidak masuk ke SMP swasta yang PPDB bersama, lalu tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya di SMP swasta, akhirnya beliau memilih untuk anak itu tidak sekolah dulu selama setahun gitu ya. Nah, sebenarnya kami dari sekolah tidak berharap akan hal itu Bapak Ibu, karena nanti akan berhubungan dengan psikologisnya anak-anak ya. Namun ketika ini terjadi, ya anak tersebut harus melakukan prapendaftaran. Dan ini hanya diberikan kesempatan 2 tahun. Jadi kalau anak tersebut dalam tanda kutip putus sekolah, tidak sekolah selama 3 tahun, maka itu bisa disebut dengan putus sekolah dan akan melanjutkan ke PKBM atau SKB atau paket kejar paket ya. Nah ini yang ketiga, CMB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kakak tapi bersekolah di luar negeri gitu ya, atau di satuan pendidikan asing seperti sekolah internasional dan lain sebagainya. Itu perlu pendaftaran. Nah, untuk tahap yang pertama, ini pertama Bapak Ibu bisa mengakses halaman sidanira.jakarta.go.id prapendaftaran. Ya, ini untuk prapendaftaran dan mengisi formulir prapendaftaran dan pengunggahan pada aplikasi Sidanira. Lalu unggah dokumen. Yang tahapan ini tidak perlu dilakukan oleh Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Ini hanya dilakukan oleh yang melakukan prapendaftaran, dan siapa yang prapendaftaran yang tadi saya sebutkan di atas ini. Oke,
sampai unggah dokumen, lalu cetak tanda bukti pengajuan, lalu memantau hasil verifikasi, dan cetak tanda bukti pra-pendaftaran. Ini untuk peserta didik atau murid yang melakukan pra-pendaftaran. Nah, ini untuk mekanisme pendaftaran. Nah, ini barulah yang kita lakukan Bapak Ibu. Yang kita lakukan di orang tua murid kelas 6. Yang pertama Bapak Ibu langsung aja masuk ke halaman publik spmb.jakarta.go.id, lalu mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai dengan jenjang. Berarti Bapak Ibu nanti masuknya itu pengajuan akun untuk jenjang SMP Bapak Ibu. Dan mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan sesuai dengan kakak asli. Silakan nanti kalau Bapak Ibu mendaftar lalu kakaknya ada bermasalah, silakan coba laporkan kepada wali kelasnya lebih dahulu. Bapak Ibu, catatan, sebisa mungkin Bapak Ibu melakukan ini sendiri atau minimal keluarga inti. Satu. Yang kedua, kalaupun terpaksa Bapak Ibu menggunakan atau meminta tolong kepada orang lain, tolong benar-benar Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu catat akunnya. Kenapa? Kalau akunnya nanti Bapak Ibu lupa dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu harus mengurusnya ke SMPN 103. Daripada Bapak Ibu nanti rame-rame. Karena kan yang ke 103 kan pasti banyak orangnya ya, yang punya bermasalah kartu keluarganya dan lain sebagainya. Monggo silakan dari sekarang hindari masalah kecil ini. Kalau Bapak Ibu memang meminta bantuan orang lain, catat betul pengajuan akunnya itu seperti apa. Dan untuk pengajuan akun bukan main cepet-cepetan ya Bapak Ibu ya. Contoh tanggal ini nih, tanggal 26 Mei ini adalah pengajuan akun untuk yang SD. Bukan berarti Bapak Ibu buru cepet-cepet mendaftar nih buat anak buat Bapak Ibu yang punya anak SD. Wah, ngajuin akun hari pertama lah. Ya monggo silakan, tetapi jaga baik-baik akun itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sering kejadian, karena sering kejadian minta tolong fotokopi terus lupa. Perlu diketahui yang minta tolong fotokopi itu banyak banget. Jadi mungkin abangnya pun juga lupa ini anak yang mana begitu ya. Monggo, karena ini akan dikembalikan tanggung jawabnya ke masing-masing. Lalu setelah daftar, silakan memilih lokasi satuan pendidikan atau memilih sekolah untuk tempat verifikasi pengajuan akun. Contoh, Bapak Ibu memilih lokasi di SMPN 258 untuk tempat verifikasi pengajuan akun dan kakak. Jadi ketika kakak Bapak Ibu atau akun Bapak Ibu itu bermasalah, silakan ke sekolah tersebut untuk bertanya. Jadi jangan asal pilih, pastikan bahwa sekolah ini bisa dijangkau oleh Bapak Ibu. Lalu selanjutnya mengunggah hasil pindai foto atau scanan ya sebagai berikut: kakak asli, halaman depan, rapot, lalu surat perwalian kalau misalnya anak tersebut ini diasuh oleh orang lain, lalu SPTJM. Nanti SPTJM juga sudah ada formatnya Bapak Ibu ya, tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali. Nah, khusus untuk CMB yang diasuh oleh kakeknya atau neneknya atau saudara kandung dari anak itu sendiri, ini bisa mengunggah kakak sebelumnya. Nah, setelah pengajuan akun dan verifikasi kakak, lalu Bapak Ibu bisa mengecek status akun dan kakak. Misalnya nih, operator SMPN 258 sudah ACC, udah terima. Maka Bapak Ibu bisa ngecek kembali di spmb.jakarta.go.id, lalu mengecek status verifikasi pada menu cek status pengajuan akun di masing-masing jenjang. Lalu nanti orang tua yang telah memiliki PIN atau token, karena kan kalau udah ngajuin akun dia punya PIN dan token, ini dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi token. Nah, ini tahapan ketiga nih Bapak Ibu nih. Nah, untuk aktivasi token ini juga sama Bapak Ibu, masih berpusat pada link atau situs yang sama. Nah, tinggal klik melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi dan dilanjutkan input nomor peserta. Jadi nanti yang akan jadi vital adalah
kartu keluarga, lalu nomor peserta, dan token Bapak Ibu. Nah, silakan ganti token dengan password ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti memang tahapan awal harus mengganti PIN atau token dengan password. Nah, password inilah yang juga jangan sampai salah. Jangan sampai lupa. Jangan sampai catatannya hilang. Monggo silakan dicatat di handphone masing-masing atau lain sebagainya. Tapi yang jelas passwordnya jangan sampai hilang atau lupa. Karena nanti Bapak Ibu sendiri yang akan ribet kalau sampai passwordnya atau tokennya, password atau token ini hilang atau lupa. Nah, setelah melakukan silakan dilanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah. Nah, pastinya ini pemilihan sekolahnya berdasarkan dari tanggal atau lini masa masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ambil jalur afirmasi ya berarti pilih sekolahnya ketika jalur afirmasi itu dibuka. Kalau Bapak Ibu mau jalur prestasi ya menyesuaikan dari lini masanya. Nah, ini untuk memilih sekolah tujuan pun juga silakan diatur sedemikian rupa. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Jangan sampai anak Bapak Ibu contoh nih ya. Ini sebagai contoh. Pilih SMP 258 yang pertama. Yang kedua, pilih 91. Yang ketiga, pilih 233. Nah, artinya secara keinginan seharusnya memang itu prioritasnya. Jangan sampai sebenarnya anak dan ibu itu memilih 91 itu pengen banget masuk 91 gitu ya. Tetapi SMP 258 justru di paling atas di pilihan pertama. Kenapa? Karena kalau sudah menyangkutnya di 258, maka meskipun secara nilai dia juga bisa masuk ke 91, tapi dia tetap nyangkutnya di 258. Dan kalau sampai akhir beliau atau anak tersebut diterima di 258, masih nyangkut di 258, maka itulah sekolah yang harus didaftarkan ulang. Begitu Bapak Ibu. Jadi dalam pemilihan sekolah pun itu benar-benar Bapak Ibu pertimbangkan sekolah mana yang memang diprioritaskan untuk dipilih oleh Bapak Ibu atau anak-anak Bapak Ibu. Nah, kalau udah selesai, maka di saat pengumuman silakan pantau hasilnya. Ingat urutan yang paling menentukan adalah justru di menit-menit terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya range atau jarak pendaftaran itu 3 hari, maka di 2 hari pertama anak ibu masih nyangkut begitu ya. Belum tentu di hari ketiga juga demikian. Karena biasanya yang sudah-sudah calon murid baru yang punya umur lebih tua dibandingkan rata-rata umur yang umum itu mereka mendaftar di akhir. Ini berdasarkan pengalaman. Tapi di dalam PMB, di dalam sistem seperti ini, hal-hal yang tidak memungkinkan bisa jadi mungkin. Jadi monggo silakan Bapak Ibu benar-benar memastikan sistem ini supaya Bapak Ibu sesuai dengan keinginan anak dan Bapak Ibu. Nah, terakhir CM daftar ulang juga sama. Nanti murid-murid atau calon murid ini juga mendaftar ulang di link yang sama. Nah, ini tahap kedua Bapak Ibu ya. Jadi kalau tahap kedua itu ketika nanti tahap pertama sudah selesai, lalu contoh nih di SMP 258 ternyata kebutuhan atau kuota untuk jalur perpindahan orang tua itu misalnya 5 orang. Tetapi tidak ada yang daftar di jalur itu. Maka 5 sisa jalur itu akan ditaruh ke tahap kedua. Jadi akan diperebutkan di tahap kedua. Nah, kriterianya untuk semua jenjang, calon murid cadangan dapat memilih 3 sekolah tujuan sesuai dengan daftar penetapan. Sama seperti yang sebelumnya ya. Dan jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya belum diketahui sekarang. Baru akan diketahui ketika tahap pertama sudah selesai. Nah, yang selanjutnya calon murid baru ini, calon murid cadangan ya, bahasanya di sini ya. Ini mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap kedua masih berlangsung. Lalu calon murid cadangan juga yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Maka dari itu balik lagi benar-benar pilih sekolah yang memang diinginkan terlebih dahulu.
Karena kalau sudah nyangkut di sekolah tertentu, misalnya pilihan pertama atau pilihan kedua, itu ya tidak bisa digantikan lagi sekolahnya. Pilihannya dua, daftar ulang atau tidak bisa mengikuti ke tahap selanjutnya. Nah, ini untuk SMP. Jadi yang dinilai adalah total pembobotan indeks prestasi akademik ya dan urutan pilihan sekolah. Jadi kalau misalnya indeks prestasinya sama nilainya persis, maka yang dilihat adalah urutan pilihan sekolah. Kalau sama persis juga, maka yang dilihat adalah waktu mendaftar. Oke, selanjutnya ini untuk SPMB bersama. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa DKI Jakarta itu sudah sangat terlalu baik buat kita masyarakatnya ya. Kenapa? Sekolah negerinya digratiskan full, lalu sekolah swastanya pun ada yang dibuat rasa negeri. Jadi ada sekolah swasta yang anak ibu bisa sekolah di swasta itu, sekolah mana saja nanti akan ada daftarnya, tapi anak Bapak Ibu seakan-akan secara pembayaran itu sekolahnya di negeri. Jadi tidak bayar. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, beberapa sekolah juga bukan sekolah swasta yang dalam tanda kutip yang biasa-biasa aja. Tapi sekolah swasta yang sangat bagus pun menurut saya pribadi gitu ya, itu juga masuk di dalam daftar SPMB bersama. Maka dari itu Bapak Ibu ini bisa menjadi opsi juga buat anak-anak yang tadi belum memiliki prestasi akademik, belum memiliki prestasi non akademik, umurnya masih sangat muda dan kakaknya juga tidak terlalu dekat-dekat banget dengan sekolahan. Ini bisa menjadi opsi selain opsi dari Bapak Ibu mendaftarkan sekolah di pesantren misalnya, atau di MTSN misalnya, atau di sekolah swasta yang memang dipilih oleh Bapak Ibu. Nah, untuk SPMB bersama, ini jumlah sekolah yang terdaftar untuk SMP itu ada 138 Bapak Ibu. Cukup banyak, namun ini tersebar di seluruh provinsi DKI Jakarta. Persyaratannya apa? Persyaratannya CMB yang memiliki persyaratan KJP plus tahap pertama tahun 2025. Lalu ada anak dari mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, anak dari penerima kartu pekerja Jakarta, penerima PIP, dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan terdaftar dalam DTKS. Yang kedua, dia memiliki jasa sudah pasti dan umur juga sama 15 tahun maksimal dan 21 tahun untuk SMA dan SMK. Terhitung di 1 Juli 2025. Untuk jumlah sekolah dan daya tampung untuk SMP adalah 138 sekolah dengan daya tampung 1.600. Ini cukup banyak Bapak Ibu. Bahkan dibandingkan dengan tahun lalu. SPMB bersama atau PPDB bersama pada tahun lalu itu baru menyentuh SMP itu 2 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau anak Bapak Ibu yang lulus 3 tahun lalu ini belum memiliki hak untuk ini. Ya kami juga berharap nantinya akan selalu terus bertambah. Jadi apalagi dengan kebijakan ASN atau guru PNS itu mau didistribusikan ke sekolah swasta, ini bisa menjadi hal baik buat kita supaya memperbanyak sekolah-sekolah swasta yang dirasa menjadi negeri gitu ya. Nah ini untuk kriteria seleksinya. Sama Bapak Ibu ya, wilayah PMB prioritas. Nanti saya akan juga tampilkan sekolah-sekolah swasta di dekat kita yang PMB yang dia masuk dalam SPMB bersama, yang dia terdaftar sekolah swastanya dalam SPMB bersama. Lalu total pembobotan indeks prestasi akademik, lalu urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, ini untuk daftar sekolah swastanya bisa dilihat di sini linknya. Tapi kami juga sudah menyediakan Bapak Ibu nanti di akhir ya. Kami sudah menyediakan di akhir. Nah, ini untuk lini masanya nih. Untuk pra pendaftaran, ini untuk SMP, SMA, SMK 19 Mei sampai 12 Juni. Lalu untuk SD nih, mulai hari ini, tanggal 26 Mei, untuk pengajuan akun dan verifikasi kakak. Nah, untuk SMP, Bapak Ibu, tadi Kepala Sekolah sudah menyampaikan supaya Bapak Ibu tenang, kami di tanggal 2 Juni, ketika pengumuman kelulusan, sekolah kami memilih untuk pengumuman kelulusan secara online. Jadi Bapak Ibu cukup di rumah, nanti buka website untuk melihat kelulusan online.
yang cukup memasukkan NISN saja, lalu akan tampil apakah status anak Bapak Ibu lulus atau tidak. Kenapa kami mengambil langkah ini? Supaya Bapak Ibu bisa tenang. Kalau Bapak Ibu kami undang ke sekolah, nanti Bapak Ibu bisa gerusa-gerusu karena tanggal 2 Juni ini adalah tanggal pengajuan akun dan verifikasi kakak hari pertama. Apakah harus tanggal 2 Juni? Tidak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mepet-mepet seperti contoh nih ya, Bapak Ibu contohnya mau mendaftarkan anaknya di domisili tanggal 16 Juni. Maka Bapak Ibu bisa membuat akun tanggal 14-nya pun tidak masalah. Tanggal 13-nya pun tidak masalah. Pun juga mulai tanggal 2 Juni mau mendaftarkan akunnya juga tidak masalah. Tapi perlu diketahui bahwa akun tersebut harus dijaga baik-baik supaya tidak hilang. Atau mungkin bisa diakses oleh orang lain. Kenapa? Ya, ini belum pernah kejadian dan semoga tidak pernah kejadian. Siapa tahu ada orang iseng melihat akun anak Bapak Ibu lalu didaftarkan asal-asalan, itu bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Tetapi balik lagi intinya adalah Bapak Ibu jaga baik akun-akunnya, jangan sampai hilang atau lupa. Nah, untuk prestasi disabilitas pertama ini SMP, SMA dan SMK untuk prestasi ada tanggal 16 Juni. Jadi kita mulai running, mulai start di tanggal 16 Juni Bapak Ibu untuk keseluruhan, untuk memilih sekolah ya berdasarkan dengan jalur masing-masing. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, ini untuk lini masa PAUD, SLB dan SKB ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kami umumkan bahwa daya tampung di SDN Cibubur 10 itu ada 96 murid yang terdiri dari 3 kelas Bapak Ibu. Nah, ini untuk daya tampung tadi 96 ini untuk wilayah prioritas pertamanya ada RT 6, RW 3, Cibubur, Kecamatan Ciracas. Lalu untuk prioritas keduanya ada Cibubur dan Pekayon. Jadi 2 kelurahan ini bisa mendaftar anaknya di Cibubur 10. Nah, ini Bapak Ibu untuk daya tampung SMPN sekitar SDN Cibubur 10. Saya tampilkan ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali wilayah dari kakak Bapak Ibu. Karena kan kakak Bapak Ibu kan pasti beragam ya. Ada yang mungkin memang kakaknya ada di Kelurahan Cibubur, ada yang mungkin di luar Cibubur. Tapi saya berikan gambaran, khususnya untuk di dekat sekolah kita saat ini, itu ada SMPN 9, sebenarnya ini agak cukup jauh ya. Itu ada 288 murid, mungkin ada yang nanti kakaknya wilayahnya sana bisa mendaftar. Lalu ada SMPN 91 yang saat ini kalau tidak salah masih menumpang di 184 ya. Ini ada 164 murid kuotanya. Yang SMPN 147 ada 324 murid. SMPN 184 ini di Pekayon tidak terlalu jauh juga, 324 murid. SMPN 196 ini di Cipayung ada 180 murid. SMPN 230 juga di Cipayung ada 360 murid. SMPN 233 ada 252 murid dan SMPN 258 ada 360 murid. Lalu bagaimana Pak buat saya yang kakaknya di Keramat Jati? Nanti akan kami berikan filenya seluruh SMPN DKI Jakarta untuk daya tampung. Nah, ini daya tampung yang tadi ya Bapak Ibu ya, tapi saya kasih contoh di 258, 233 dan 91. Untuk 258 untuk tahun ini yang menjadi prioritas pertama itu ada RT 15, RT 6, RT 14 dan RT 8. Keempat RT ini masuk dalam prioritas pertama di SMPN 258. Cukup banyak Bapak Ibu dibandingkan dari zonasi yang tahun sebelumnya. Nah, untuk prioritas kedua itu ada banyak RT-nya. Lebih banyak lagi kesempatannya. Ada RT 5, RT 7, RT 13, RT 4, 10 dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung ya. Apakah kakak Bapak Ibu masuk ke dalam prioritas pertama atau prioritas kedua. Nah, kalau rumahnya agak jauh, tidak termasuk di RT RW yang di prioritas pertama dan kedua, maka dia mainnya bukan RT RW lagi Bapak Ibu. Dia masuk prioritas ketiga. Jadi anak-anak yang tinggal di Kelurahan Cibubur, anak-anak yang tinggal di Kelurahan Pekayon, dan anak-anak yang tinggal di Pondok Ranggon itu boleh mendaftar di SMP 258 melalui jalur PMB prioritas ketiga. Jadi ini anak-anak yang Pekayon Pondok Ranggon ini boleh nih, tapi nanti akan ada di list-list paling bawah nih kesempatannya nih. Gitu Bapak Ibu.
Ini juga 233 sama 233 lebih banyak lagi. Apakah Bapak Ibu masuk? Silakan monggo dicek. Ini juga nanti akan kami bagikan filenya. Silakan Bapak Ibu mengaksesnya di link yang nanti akan kami kasih di grup kelas maupun di kolom chat Zoom. Nah, ini juga wilayah prioritas ketiganya lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Ada Munjul, Pondok Ranggon, Kelapa Dua Wetan. Pun juga 91 ada Pekayon, Cibubur, dan Kelapa Dua Wetan. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini kami juga sudah memiliki daftar sekolah swasta yang bisa yang masuk dalam daftar di PPDB bersama. Mohon maaf ya, ini saya salah ketik ya. Sekarang namanya SPMB bersama gitu ya. Di SPMB bersama itu sudah ada, sudah kami sajikan daftarnya. Namun kami berikan contoh beberapa saja. Tapi yang lainnya silakan dilihat di daftar yang nanti kami berikan secara keseluruhan di seluruh DKI Jakarta. Yang pertama ada SMP PGRI 9, itu kalau nggak salah di Cipayung ya Bapak Ibu ya. Lalu BD, SMP Bina Dharma, lalu Slamet Riyadi di Cijantung, Kartika ini juga di sekitaran sini Bapak Ibu di Cijantung juga. SMP Kartika 8, strip 1. Lalu SMP PGRI 30 di kalau nggak salah di Lubang Buaya, SMP Budi Warman, lalu SMP PGRI Advent 15. Ini yang kami pantau tidak terlalu jauh dari sekolah kita. Namun kalau nanti Bapak Ibu menemukan di list itu ternyata ada sekolah yang dekat sekolah Bapak Ibu, monggo bisa didaftar. Jadi tidak selalu sekolah swasta itu masuk, kita bisa daftarkan melalui SPMB DKI Jakarta ya Bapak Ibu ya. Nah, ini posko itu di tahun ini dibuka posko PMB di sekolah, lalu posko PMB di tingkat kota, lalu posko PMB di tingkat provinsi. Namun kalau misalnya masih bisa diselesaikan di tingkat sekolah, silakan Bapak Ibu cukup di tingkat sekolah saja. Jadi nggak langsung ke 103 Bapak Ibu supaya tidak penuh. Tapi kalau misalnya di posko sekolah sudah tidak sanggup, misalnya berhubungan dengan Dukcapil dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu akan kami sarankan ke posko PMB tingkat wilayah kota. Gitu. Nah, ini nomor-nomor teleponnya Bapak Ibu. Kebetulan kita ada di wilayah Jakarta Timur 2 ya Bapak Ibu ya. Jakarta Timur 2 ada 4 nomor telepon yang terbagi dari 2 nomor WhatsApp dan 2 nomor telepon. Di sini bisa ke SMP Negeri 103 Jakarta dan SMK Negeri 26 Jakarta. Nah, Bapak Ibu sudah selesai. Izinkan saya sebentar untuk memberikan gambaran link kita ya. Sudah tampil Bapak Ibu di layar? Halo Bapak Ibu, sudah tampil di layar? Sudah, Udah, Pak. udah Pak. Ya. Ada tiduran jadi saya deh. Oke, Bapak Ibu bisa buka s.id. Nanti ini akan kami kirim di grup kelas juga ya. Ini saya cuma memberikan interface-nya, tampilannya supaya Bapak Ibu nanti bisa mengakses langsung memahami ya. Yes. Nah, kami sudah menyediakan portal ini Bapak Ibu. Ini ada lini masa, ya bisa dilihat. Lalu di sini juga sudah kami ingatkan bahwa SPMB khususnya tanggal 16 Juni itu masih 20 hari lagi ya. Masih cukup banyak untuk mempertimbangkan. Di sini ada sambutan kepala sekolah, Bapak Ibu bisa lihat. Lalu di sini ada petunjuk teknis PMB. Ini bisa dibaca-baca, silakan. Lalu ada petunjuk teknis PMB bersama. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat daftar petunjuk teknis, mohon maaf, daftar sekolah swasta yang masuk dalam PMB bersama, Bapak Ibu buka ini, petunjuk teknis PMB bersama. Saya coba buka sedikit ya Bapak Ibu ya, tentang sekolah mana saja yang masuk. Karena cukup banyak sekolahnya, ada ratusan sekolah, tetapi Bapak Ibu bisa mendetek sekolah mana saja yang bisa Bapak Ibu masukin. Nah ini jumlah sekolahnya sangat banyak. Ini sebagai contoh ya, misalnya di SMP Lamah Kolot. Nah ini sudah dikasih kejelasan, ini apakah sekolah Katolik, apa sekolah Kristen, apa sekolah Islam, atau sekolah umum. Begitu. Jadi apakah nanti
saya orang Katolik, saya orang Kristen, saya boleh masuk sekolah Islam, ya monggo itu dipertimbangkan kembali. Pun juga sebaliknya. Kalau sekolah Islam mau masuk daftar sekolah Kristen, monggo itu dipertimbangkan kembali. Tapi secara peraturan itu diperbolehkan. Dia tidak melihat agama apapun gitu ya. Tapi ini sudah diberikan penjelasan. Alamatnya sudah dilihat. Di sini juga ada wilayah PMB prioritasnya. Ini ada kelurahan ya. Dia per kelurahan. Jadi kalau misalnya saya coba ini aja deh, yang SMP dekat-dekat sini deh. Sebentar. Nah ini YWKA, Bahagia. Bina Dharma nih. SMP Bina Dharma itu kategori wilayah umum, alamatnya Jalan Raya Ciracas. Kalau Bapak Ibu kelurahannya Ciracas dan Kecamatan Ciracas, maka Bapak Ibu masuk ke prioritas pertama. Kalau Bapak Ibu masuk ke Cijantung, Cilangkap, Cipayung, Cibubur, nih Cibubur masuk ke prioritas kedua. Nah, prioritas ketiga ini seluruhnya. Jadi tidak menutup kemungkinan, misalnya nih kejadian, saya juga belum ngecek ya Bapak Ibu ya, ada Bapak Ibu yang kakaknya itu Tanjung Priuk gitu ya. Pak, kakak saya Tanjung Priuk, saya belum sempat pindahin tahun lalu ke Cibubur. Maka Bapak Ibu bisa punya kesempatan di sini juga nih. Kalau Bapak Ibu memenuhi persyaratan yang tadi ya, yang harus PIP, KJP dan lain sebagainya ya. Maka Bapak Ibu bisa nih daftar ke sekolah swasta yang masuk ke daftar SPMB swasta di Tanjung Priuk melalui jalur ini. Hanya saja masuknya ke prioritas ketiga. Begitu juga dengan Budi Warman, dia Keramat Jati. Cibubur masuk nggak nih? Oh, Cibubur tidak masuk ke BW. SMP BW, Cibubur tidak masuk ke prioritas pertama maupun kedua. Ya nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Ini Selamat Riyadi nih, yang di dekat Geraha Cijantung, Cibubur juga tidak masuk. Nanti Bapak Ibu bisa lihatlah Cibubur tuh masuknya ke mana saja. Ya, begitu Bapak Ibu ya. SMPN 30 Cibubur juga nggak masuk. Karena memang sekolah, tadi saya lihat tuh sekolah swasta yang masuk ke list untuk kelurahan Cibubur memang masih sangat dikit Bapak Ibu. Tapi ya namanya ini bisa dicoba ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Lini masa bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Mekanisme bisa dilihat di sini. Lini masa bisa dilihat di sini. Ini lini masa secara pendaftaran, ini lini masa SD bisa dilihat, ini lini masa SMP dan seterusnya. Pendaftaran bisa dilihat sini. Nah, ini yang cukup penting Bapak Ibu. Daftar wilayah dan daya tampung. Daya tampung ini seluruhnya ada di sini. Bapak Ibu bisa melihat langsung untuk daya tampung seluruh SMP yang ada di DKI Jakarta. Kalau udah melihat daya tampungnya, Bapak Ibu bisa melihat daftar. Sebentar. Bapak Ibu bisa melihat daftar wilayahnya. Nah, apakah kakak Bapak Ibu masuk ke wilayah mana? Jadi semua sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Daya tampung sudah kami sediakan. Penyajiannya. Sebagai contoh di sini Nah, sini SMP 91. Di SMP 91 itu yang menjadi prioritas pertama adalah ini. Pekayon. RT-nya. Kedua juga masih Pekayon. Jadi kalau kita Cibubur mau masuk ke 91, kita masuk ke prioritas ketiga. Yang masuk ke prioritas pertama itu sampai 258, 233 kalau nggak salah masih jauh ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah, ada yang bocor nih. Siapa nih yang bocor? Sebentar. Ini udah SMA nih. Sorry. Ya pokoknya semua bisa diakses di sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal pilih mau masuk SMP mana sesuai dengan kebutuhan atau keinginan anak Bapak Ibu. Nah ini kalau SMP 258 sama 256 kayaknya 258 sama 257. Nih di 257 itu tidak masuk sekarang. Oke, karena memang ini diupdate tiap tahun ya Bapak Ibu ya. Anak kita banyak juga yang masuk 257 beberapa tahun lalu, tapi ternyata tahun ini tidak masuk ke prioritas 1 sampai prioritas 3. 258 kita masuk
ya. Terus oke, nanti sisanya tinggal Bapak Ibu lihat. Oke, saya coba satu SMP lagi ya. Apakah 230 masuk ke kita atau tidak? Ini 233 masuk nih ya. RT dan RW-nya. Lalu 230 kita tidak masuk. Berarti kita tidak, yang kakaknya DKI Jakarta tidak memiliki kesempatan untuk ke 230 melalui jalur domisili. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu, karena saya tidak akan membahas ratusan sekolah ini satu persatu, jadi Bapak Ibu tinggal cek masing-masing. Saya kirim di kolom chat linknya s.ed. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah saya kirim di link, itu bisa diklik dan nanti akan masuk ke microsit. Microsit itu yang ini ya Bapak Ibu ya. Akan masuk ke microsit ini, Bapak Ibu bisa baca kembali paparan sosialisasinya apabila dibutuhkan, daya tampung, wilayah, pra pendaftaran, lini masa, mekanisme dan sampai selanjutnya. Mungkin itu Pak Adi, saya kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Muslim, luar biasa. Ya, kasih tepuk tangan buat Pak Muslim, Ibu-ibu. Rasa syukur kita, alhamdulillah, pencerahannya luar biasa. Sebagai Bapak Ibu yang sedikit masih ingin bertanya atau ada hal yang ingin ditanyakan, kami kasih waktu 5 menit karena sebentar lagi istirahat untuk kegiatan KBM kami. Maka kalau Bapak Ibu mau bertanya silakan untuk nama Bu. Assalamualaikum Pak. Ya Bu, silakan Bu. Siapa namanya Bu? Silakan Bu. Iya Pak, saya mau nanya nih Pak. Saya orang tua dari Amelia Putri Pak. Mau nanya masalah pendaftaran ke SMP. Saya kan domisili Jakarta Pak. Tinggal Iya. di Blok Ringin di RW 3 nih. Di RT 1. Itu Iya. kira-kira tanggal berapa Pak untuk jalur domisili Pak? Pendaftaran. Oh ya, oke. Biar cepat aja langsung aja Pak Muslim untuk domisili Pak Muslim. Pak Muslim untuk domisili tanggal berapa Pak? Untuk Oke, sip. Mohon maaf, masih di mute berarti. Nih, Bapak Ibu untuk domisili masuk ke lini masa SMP ya. Tadi Amel itu masuk ke mohon maaf, Amel itu KJP atau tidak Bapak Ibu? Bu. Saya tinggal di Jakarta Cibubur Pak, Blok Ringin. Maksud saya Dekat Amel TK. itu menerima manfaat KJP atau PIP nggak Bu? KJP Pak. KJP berarti Ibu bisa jangan langsung domisili Bu. Ibu coba dulu yang afirmasi prioritas kedua. Di sini tanggal 23 Juni Bu. Oh iya Pak, baik Pak, siap. Ya, kalau misalnya itu lolos, ya alhamdulillah. Kalau tidak lolos, Bapak Ibu tadi Bu Mama Amel bisa, ini kan dari tanggal 23 sampai 28 nih. Kalau ternyata tidak lolos di pengumuman tanggal 28, Ibu bisa coba di jalur domisili di tanggal 30-nya Bu. Jadi Oh iya Pak. kita coba dulu yang jalur paling atas dulu Bu tanggalnya. Kalau anak kita bisa masuk dalam kriterianya. Gitu ya Mama Amel Iya, ya. siap. Iya Pak, makasih banyak ya Pak atas Oke, infonya sama-sama, Pak. Mama Amel. terima kasih Pak Muslim. Ya, Bapak Ibu ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Bu. Sebut namanya Bu. Saya Nama orang tua dari nama anaknya. Sailendra Pak. Nama Saya anaknya orang tua Bu. dari Sailendra Pak. Oh, Iya, Bu. Salendra, ya silakan. Salendra 6A, silakan Bu. Tahun ini kebetulan kan saya masukin 2 anak Pak ya, SD dan SMP. Nah, Ya. pada saat pendaftaran akun itu apakah ada dimasukkan email dan nomor telepon? Kalau nanti memang ada, apakah bisa 2 akun Pak, nomor telepon dan email itu gitu? Takutnya nanti harus berbeda gitu Pak. Itu Pak ya, terima kasih. Oh ya. Oh karena jalurnya beda Bu ya, SD SMP Bu ya. Iya betul Pak. Ya, oke sebentar Bu. Oke, kita dengarkan
jawaban dari Bapak Muslim. Silakan Pak Muslim. Ya, untuk anak ibu berarti mau mendaftar di SD dan SMP ya Bu. Betul, Pak. Kalau secara teknis di tahun sebelumnya itu tidak masalah Bu, karena kan itu beda Beda jalur ya. linknya sama, cuma ketika ibu milih menu kan dia beda tuh. Tapi kalau Oh gitu. misalnya memang kalau bisa misalnya contohnya yang anak pertama yang SMP pakai ibu, anak yang kedua pakai nomor suami ibu juga nggak masalah Bu. Lebih Oh bagus gitu. lagi. Mm-mm. Oh gitu ya. Oke Pak. Oke. Tapi secara teknis sih dari yang sebelum-sebelumnya Nggak masalah ya. nggak masalah Bu. Tapi balik lagi Nggak ya, karena masalah, kan ini Pak, ya? sistemnya kan setiap tahun kan berubah ya Bu. Semoga aja Betul. juga tetap nggak masalah semoga. Oh gitu. Oke deh. Ya baik. Atau Makasih Pak ya. Selendra anak-anak mana Bu? Anaknya 6A, 6B, dan C? 6 apa Pak? Nanti Kebetulan kalau apa? nggak Selendra titipin ke Pak Adi aja bisa Bu. Boleh. Kebetulan gini Pak, saya kan jauh di luar kota nih Pak ya. Ya. Jadi kalau memang nanti bisa minta tolong sama yang di sekolah gitu. Ya nanti melalui operator Bu. Ya, Iya baik Pak. sebenarnya begini Bapak Ibu, secara teknis kami itu sangat ingin membantu ya. Tetapi perlu diketahui bahwa kita punya 96 anak. Jadi maklumatnya dari kita biasanya tuh selagi Bapak Ibunya bisa mengusahakan, Betul-betul. silakan diusahakan, karena khawatirnya kadang kita tidak sesuai dengan apa yang kalau pihak orang lain tuh agak sulit. Bahkan sebenarnya kita perlu surat kuasa untuk memberikan kuasa itu terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya memang masih bisa dipegang oleh orang tua murid, monggo. Kecuali kayak misalnya nih, mohon maaf beberapa tahun kejadian ada orang tua memang yang belum buta huruf ya, tidak bisa baca gitu ya. Nah, itu pasti kami bantu. Atau ada orang tua yang memang sudah tua banget, sebenarnya wali karena orang tuanya itu udah dalam tanda kutip tidak mengurus anak itu, jadi neneknya yang kesana sini, nah itu pasti kami bantu Bu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang masih bisa sendiri, monggo. Tapi kami tidak menutup juga untuk membantu. Mungkin itu Mama Oh Selendra. gitu. Iya baik-baik Pak. Terima kasih Pak infonya Pak. Ya sama-sama Bu. Ya, terima kasih Pak Muslim. Perlu diketahui juga bahwa keterbatasan guru pun banyak ini Pak ya. Jadi karena di situ ada data-data pribadi yang sifatnya krusial, jadi yang tadi Pak Muslim mengatakan itu lebih baik ditangani sendiri, kemudian takut akunnya pun nanti ibu lebih paham gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kan intinya itu jangan sampai lupa akun Bu, karena kalau lupa akun nanti resikonya akan minta klarifikasi ke sekolah berapa Pak? 103 Pak. Ke sekolah SMP. Panitia yang ditunjuk. Oke, untuk selanjutnya ada lagi? Tinggal 2 menit lagi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dari siapa Pak? Selamat siang Pak. Dari Agus, orang tua dari Agasi Pak. Oh, Agasi kelas 6. Ya, kelas ya. 6. Izin tanya Pak, Agasi kan Agasi bukan peserta KJP juga. Kemudian kami sekarang tinggal di Kalisari. Bisa nggak kira-kira untuk daftar di daerah Kalisari lewat jalur prestasi atau masih masuk domisili situ Pak? Terima kasih Pak, mungkin itu yang ditanya. Kalau memang jalur prestasi, lewatnya nilai rapot atau yang lainnya dan persyaratnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Pak Muslim, untuk siswa yang tidak memiliki KJP, kemudian mereka mencoba untuk dengan jalur prestasi, itu proses gimana Pak Muslim? Silakan. Ya, terima kasih Pak Agus, bapaknya Agasi ya Pak ya. Yeah. Jadi Pak Agasi ini tinggal di Kalisari, lalu jalur mana saja yang bisa ditempuh gitu ya Pak, kurang lebihnya bukan KJP juga, bukan PIP gitu, dan masuk ke dalam afirmasi. Berarti yang pertama Bapak bisa coba
prestasi dulu Pak, jalur prestasi akademik dan non akademik. Jadi sebenarnya jalur prestasi akademik dan non akademik Bapak Ibu ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memang memiliki sertifikat sebenarnya ya. Karena yang akan dalam tanda kutip yang akan diadu tuh itu gitu. Karena setiap sertifikat itu punya bobot. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa SMP yang didaftarkan itu, yang kita daftar, contohnya kayak gini. Di Kalisari itu ada SMP 106. Di SMP 106 itu misalnya kuotanya itu untuk non akademik dan akademik itu misalnya 25% gitu ya. Nah, ketika memang yang daftar anak SD yang daftar di SMP itu misalnya 25%-nya itu anggapnya 25%-nya anggapnya 50 anak lah Pak. Ya, ini contoh ya. Anggapnya 50 anak itu untuk jalur prestasi akademik dan non akademik. Dari 50 anak itu ternyata yang punya prestasi sertifikat yang terdaftar dan diakui oleh dinas itu cuma 20 orang, Pak. Maka sisanya orang ke 21 sampai ke 50 itu yang diadu dalam tanda kutip ya Pak ya, yang diadu itu adalah rapotnya ya Pak. Jadi kalau misalnya si Agasi ini memang memiliki nilai Sidanira yang bagus, contoh misalnya yang dianggap bukan yang dianggap bagus ya. Rata-rata yang bagus misalnya 87, 88, 89 bahkan 90 ke atas, monggo dicoba dulu jalur prestasi akademik maupun non akademik. Jadi nanti akan keluar tuh Pak, misalnya nih di akademik di jalur prestasi akademik Agas itu punya indeks prestasi itu misalnya ya 25 misalnya gitu. Di prestasi non akademik Agasi punya nilai misalnya 15 misalnya gitu ya. Nah itu nanti akan juga dalam tanda kutip akan diadu oleh anak-anak yang memang juga tidak punya prestasi secara sertifikat. Jadi masih punya kesempatan sebenarnya. Bahkan kalau misalnya dilihat dari SMP 106 itu yang mendaftar sangat menentukan. Maksudnya gini, yang mendaftar saya nggak bisa bilang bahwa anak yang tidak punya sertifikat ini buat Bapak Ibu yang lain juga ya. Saya tidak bisa bilang bahwa anak yang tidak punya sertifikat akademik seperti OSN yang diakui dan anak yang tidak punya sertifikat non akademik seperti silat dan lainnya yang diakui itu tidak bisa masuk melalui jalur prestasi akademik maupun non akademik. Ada sangat kemungkinan yang terjadi di situ. Tergantung dari saingan-saingan yang mendaftar di SMP yang sama. Begitu. Tetapi memang kemungkinan untuk lolos di jalur ini tidak sebesar dari siswa-siswa yang memiliki sertifikat baik akademik maupun non-akademik yang diakui. Itu jadi yang pertama bisa di situ. Lalu SMP mana saja yang bisa didaftarkan? Nanti Bapak bisa lihat yang tadi Pak, daftar wilayah tergantung dari RT RW yang Bapak tinggal saat ini sesuai dengan kakak 1 tahun lalu. Oke, jalur yang selanjutnya ya jalur domisili ini Pak. Ini sangat terbuka untuk siapapun jalur domisili ini. Yang lainnya sepertinya nampaknya tidak bisa karena memang Agasi tidak masuk ke afirmasi pertama maupun yang kedua. Jadi di 2 jalur ini yang bisa dilakukan di tahap 1. Kalaupun misalnya di kedua jalur ini di tahap 1 tidak bisa masuk, maka Bapak Agasi bisa mencoba di tahap kedua, yaitu bahasa mudahnya sisa-sisa kuota dari tahap pertama ini. Jadi ini kita sebut tahap pertama ya Bapak Ibu ya, yang ini sampai jalur mutasi, lalu yang ini jalur tahap kedua. Begitu Pak Adi, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Muslim atas jawabannya. Terima kasih Pak Muslim. Ya, sama-sama Pak Agus. Ya, satu orang lagi Bu, ada ya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Halo. Ya, silakan Pak. Saya dengan Pak Lisardi, Pati, orang tua dari Nama siswanya Pak, nama siswa siapa? Nama siswanya? Absa Kirana Ramadhani, Pak. 6A, Pak. 6A. Ya, silakan Pak. Apa yang ditanyakan Pak? Absa kan waktu itu pernah mendaftarkan lewat sertifikat tuh Pak, dan disetujui untuk masuk ke jalur akademik non akademiknya itu untuk masalah jalur prestasinya
sertifikat yang disetujuinya itu akan berbobot nilai seperti apa Pak? Mohon penjelasannya Pak Muslim. Ya, oke Pak Muslim, perlu saya tambahkan lagi Pak Muslim. Hapsa ini sertifikat non akademiknya disetujui. Jadi apa kemungkinan ayahnya ingin mencoba pakai jalur itu? Oke, gimana Pak Muslim prosesnya? Silakan. Mohon izin Pak Adi, tadi sudah tidak terlalu terdengar, tapi kalau saya boleh ulangin, Hapsa punya prestasi non akademik yang sudah Ya, diakui ya, dan sudah terdaftar oleh operator ya. iya. Oke, eh itu sebentar Pak, sangat mungkin untuk didaftarkan ke sini Pak. Tapi Bapak daftarnya yang non akademik ya Pak ya. Jadi nanti ketika Bapak mendaftar itu melalui jalurnya, nama jalurnya itu kan jalur prestasi. Lalu jalur prestasi itu kan dibagi dua Pak, akademik dan non akademik. Nah, ini pertanyaan bagus sebenarnya karena memang pernah kejadian bahwa anaknya pernah lolos silat tapi daftarnya prestasi akademik. Nah, perlu diketahui kembali dan ditekankan kembali ya Bapak Ibu ya. Jalur prestasi akademik itu mudahnya ya yang ada di di pelajaran, contohnya kayak olimpiade, siswa nasional dan sejenisnya. Yang kalau non akademik itu biasanya sertifikat yang dari ekstrakurikuler atau kegiatan lain di luar pembelajaran yang diakui. Nah, tadi papanya Hapsa harus mendaftar di jalur prestasi. Nanti kliknya yang non akademik. Kenapa? Karena kalau papanya Hapsa mendaftar jalur prestasi, lalu mengkliknya prestasi akademik, nanti nilai indeks prestasinya tidak terlalu besar. Tapi kalau si Hapsa itu tadi prestasinya dimasukkan ke non akademik dan sertifikatnya diakui, itu nilainya sangat besar. Tapi ini juga dipertimbangkan ya Pak, apakah nilai atau sertifikat yang didapat Hapsa itu tingkatnya tingkat kota, tingkat provinsi, atau nasional. Apakah juara 1, juara 2, dan juara 3. Itu semua memiliki bobot masing-masing sesuai dari level atau tingkatannya dan juga juara 1, 2, 3-nya. Mungkin itu Pak Adi, Pak Hapsa. Ya, terima kasih Pak Muslim atas Ya. penjelasan. Ya, terima kasih Pak Muslim. Perlu dicatat, perlu diketahui juga, setiap yang mengajukan sertifikat itu tidak semuanya disetujui karena dinas itu punya kriteria tertentu. Jadi ada beberapa sertifikat yang tidak disetujui karena dengan alasan sudah diketahui bahwa itu tidak sesuai dengan juknis dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, terima kasih Pak Muslim dan seluruh orang tua murid. Mudah-mudahan saya atas nama seluruh guru kelas 6 mendoakan putra-putri Bapak bisa masuk ke sekolah yang Bapak inginkan. Amin. Dan Amin. yakin bahwa keajaiban itu akan datang. Begitu. Jangan lupa pesan terakhir saya adalah penulisan akunnya karena itu merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai hal-hal seperti itu diterlantarkan. Yang kedua, jangan sampai salah memilih. Yang tadi misalnya jalur akademik lalu masuk ke jalur non akademik atau sebaliknya. Karena itu akan mempengaruhi dalam rangka untuk penyeleksian putra-putri Bapak. Untuk itu kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.